Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Denny. Hari ini kita mau review Redmi R.S. Saya udah pernah sih review Redmi yang versi pertama kayaknya. Nah, ini bedanya ada gaming mode-nya. Kita lihat aja. Buat kalian yang mau bantu channel kita, kalian bisa like videonya atau subscribe ke Bongkar Bro. Harganya Redmi R.S ini 235.000. Kalian dapat apa aja nih? Yang pertama yang pasti dapat kedua earbuds-nya, lalu dapat case-nya juga. Nah, untuk ear tips-nya kalian dapat dua pasang tambahan yang ukurannya itu berbeda-beda. Dan tentu saja manual book-nya. Tapi kok nggak ada kabelnya ya? Iya, saya ingat juga Redmi R.S yang versi pertama tuh dia nggak ngasih kabel. Sama juga si Redmi R.S ini. Kalau masalah warna, setahu saya cuma satu kayak gini sih, warna hitam polos gini doang dengan ada tulisan Redmi di case-nya di depannya nih. Dan dia finishingnya matte. Kalau kita bicara build quality, ya standar TWS 200 ribuan sih menurut saya. Dia bahannya kokoh kok, dia plastik. Cuman memang kalau dibilang masalah tutup case-nya ini agak goyang-goyang gitu. Dikit sih, nggak yang kayak mau patah gitu, nggak juga. Tapi kalau masalah tutup, dia gampang banget ketutup. Untuk earbuds-nya sama juga, dia kerasa kokoh kok. Dia juga finishing matte gini dengan bahan plastik. Dan dia masih menggunakan tombol. Untuk ear tips-nya sendiri, ya standar sih. Nah, berat si earbuds-nya ini kira-kira 4 gram. Jadi udah cukup ringan ketika dipakai di telinga. Sedangkan berat total earbuds dan case-nya itu 33 gram. Jadi bisa masuk kantong, bisa masuk mana. Nggak akan kerasa berat kok kalau buat dibawa-bawa. Kalau kita bicara masalah fitting, ya masalah noise isolation cukup sih. Bisa dibilang dia agak menutup suara luar. Cuman memang kerasa pegelnya itu lumayan. Dalam arti lumayan pemakaian 2 jam kalau saya. Dan ya gimana ya, nggak enak aja. Akhirnya saya sampai buka, saya perbaikin ear tipsnya. Saya sempat ganti yang ke ukuran yang biasanya saya pakai yang small. Tetap aja kerasa pegel. Nggak tahu saya karena bahan si ear tipsnya atau memang seperti bentuknya ini yang kayak kacang kayak gini yang bikin cepat pegel. Dan kalau kita bandingkan dengan Redmi R.S yang pertama, kok saya lebih nyaman ya dengan yang pertama dibandingkan si S ini. Nah, saya sempat lihat di internet nih, kalau si Redmi R.S ini dia udah IPX4, jadi udah water resistant. Bisa dibilang kalau keringat atau hujan kecil dia masih bisa nahan. Cuman ketika saya cari di manualnya yang nggak ada bahasa Inggrisnya, by the way, bahasa Cina semua yang saya harus terpaksa Google Translate dulu. Saya sih nggak nemu, saya nggak tahu ataukah saya miss mungkin di manualnya karena capek juga Google Translate satu-satu gitu kan. Ya mungkin ada, mungkin enggak sih. Tapi kalau masalah dia nahan di telinga, iya dia nahan, dia nggak kerasa kayak mau lepas gitu. Jadi bisa dibilang dia nempel di telinga dan ear tipsnya juga ketahan di dalam. Kalau saya nyobain geleng-geleng, ngangguk-ngangguk, lompat-lompat, dia nggak lepas kok. Kalau masalah koneksi, Bluetooth-nya sudah 5.0. Cuman sekarang kita bicarain kodek deh. Memang sih untuk TWS-TWS standar seperti ini biasanya hanya menggunakan SBC. Tapi dia kan ada gaming mode-nya. Dan setahu saya kalau TWS dengan gaming mode itu biasanya mengandalkan kodek AAC yang lebih stabil dan latensinya lebih tipis lagi dibandingkan SBC. Saya nggak nemu kalau dia bisa AAC, hanya bisa SBC. Dan saya sampai cari di smartphone saya nih. Saya mau ganti ke AAC di developer options-nya, dia tetap nggak mau. Dia balik lagi ke SBC. Jadi kemungkinan besar sih hanya SBC. Tapi kalau masalah koneksi, dia sih aman. Dalam arti, saya nggak pernah tuh ngerasain dia putus-putus atau kayak gimana. Dan pemakaian single use juga bisa. Mau kanan doang, mau kiri doang, dia bisa. Dan pada saat saya nyobain, saya cuma ngeluarin satu nih. Terus saya ngeluarin satu lagi. Atau bahkan saya mau ganti. Dia tuh hampir flawless. Hampir tapi ya. Untuk masalah pairingnya sendiri normal sih, kalian tinggal keluarkan TWS-nya, ya harus dikeluarin dulu dan searching di smartphone kalian lalu pair. Dan dia nggak akan ada tuh kayak left atau right, dia cuman satu aja kok. Kalau kita bicarakan masalah baterai, untuk ngecharge-nya nih sayangnya dia masih micro USB. Ya mungkin masih standar ya untuk TWS dengan harga segini. Dan di depan case-nya ini ada satu lampu indikator yang menandakan ketika dia sedang di-charge. Baterai di tab earbuds-nya ini 43 mAh. Diklaimnya untuk playtime-nya itu bisa sampai 4 jam. Nah, saya cobain dengerin lagu di volume 30-40% karena memang volume dia gede banget. Biasanya saya ada 50, kalau ini 40 udah kerasa gede. Saya coba dengerin lagu, cuman dapat 3 jam lebih. 3 jam setengah aja nggak sampai.
Kalau untuk ngecharge si earbuds-nya di dalam case-nya ini kira-kira butuh waktu ya hampir 2 jam. Dan ada lampu indikator di earbuds-nya yang menandakan ketika sedang di-charge. Dan di case-nya sendiri ada baterainya 300 mAh. Jadi kurang lebih bisa ngecharge si earbuds-nya 3 kali. Diklaimnya untuk ngecharge si case-nya ini dari kosong hingga penuh itu 2 jam. Cuman waktu saya nyobain sih enggak sih, agak lebih, 2,5 jam bahkan. Untuk sistem kontrol, si Redmi AirDots S ini masih menggunakan tombol. Jadi dia bukan yang pakai touch sensor. Dan kalian bisa dengar nih tombol ini. Kayak gitu bunyinya. Jadi ya cukup sensitif sih, cukup enak sebenarnya kalau kita bicara masalah tombolnya. Cuman buat kalian yang pengen di sistem kontrolnya udah lengkap, jadi kalian udah bisa next track, previous track, volume segala macem. Sayangnya Redmi AirDots S ini belum. Ya mungkin masih wajar ya untuk TWS dengan harga seperti ini. Jadi untuk sistem kontrolnya kalian bisa tekan 1 kali, mau yang kanan ataupun yang kiri itu untuk play atau pause atau menerima dan mengakhiri panggilan. Kalau kalian tekan 2 kali, mau kanan ataupun yang kiri itu untuk mengaktifkan voice assistant. Nah, kalau 3 kali, mau kanan ataupun kiri itu untuk mengaktifkan gaming mode. Selama saya pakai, nggak pernah ada masalah sih. Dalam arti dia selalu bekerja, setiap saya minta pause, dia pause, saya play. Walaupun memang ya, lucunya itu dia kayak saya pause, jadi yang kanan pause duluan baru yang kiri. Pas play kayak gitu juga, yang kanan duluan ke play baru ke yang kiri. Saya nggak tahu apakah AirDots yang saya doang ini atau semua seperti itu. Cuman kalau dibilang penggunanya nyaman, ya standar sih ketika TWS yang pakai tombol gini tekan tuh kerasa ketekan ke dalam ke telinga. Tapi masih dalam hal wajar kok. Untuk mikrofonnya saya udah nyobain sambil nelpon gitu saya pakai, nggak ada masalah sih, saya kedengaran suara lawan saya juga jelas, dia juga ngedengar suara saya cukup jelas. Tapi biar langsung aja kita lihat hasilnya seperti ini. Cek 1 2 3 1 2 3. Sekarang kalian mendengarkan langsung dari mikrofon Redmi AirDots S. Saya pakai ya beneran nih. Di sini nggak kelihatan, takut nggak kelihatan karena rambut. Jadi seperti ini hasil suara mikrofonnya. Cek 1 2 3. Kalau masalah latensinya gimana nih? Waktu saya nyobain nonton YouTube sih di HP saya pakai aplikasi YouTube-nya, menurut saya sih udah cukup nyaman ya, dalam arti dia udah bisa dipakai apalagi ketika kita ke latency mode, walaupun saya sendiri kayak nggak terlalu kerasa bedanya sebenarnya. Nah, kalau untuk main game kayak gimana nih, terutama game online, kita lihat aja. Game mode off. Game mode on. 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 Oke, seperti yang kita lihat tadi, kalau masalah low latency-nya menurut saya sih hanya sekedar cukup. Dalam arti ya bisalah dipakai untuk main game. Tapi kalau emang kalian masih pengen yang lebih bagus lagi atau buat pemain pro, mungkin saya tetap menyarankan pakai kabel. Untuk kualitas suaranya gimana nih? Ya kalau emang kita langsung membandingkan dia dengan si Redmi AirDots yang pertama, saya sih lebih suka yang pertama ya kalau masalah kualitas suaranya. Juga masalah karakter suaranya maksud saya. Jadi si Redmi AirDots S ini menurut saya nih kalau kita bicara bass, dia bassnya ada, cuman kayak memaksakan buat dia kerasa punchy gitu. Jadi kerasa kayak artificial sih. Dan dia terkadang juga bisa akhirnya nutupin si mid sama high-nya. Dan yang pasti nggak ada powerfulnya ya. Jadi kalau kalian yang pengen bass dominan atau powerful,
AirDots S ini bukan pilihan. Kalau untuk mid, sebenarnya ketika lagi ada suara vokal gitu, dia masih kerasa sih, masih terdengar. Tapi terdengarnya itu kayak jauh di belakang gitu. Terutama pada saat bassnya lagi up, lagi edan banget bassnya gitu. Kalian dengerinnya kayak EDM, aduh jadi nggak enak sih. Apalagi detailnya kerasa kayak sangat berkurang jadinya. Sekarang high-nya. Ini sih yang justru saya kurang suka awalnya. Pertama kali yang saya langsung notice kalau buat saya ya. Saya tipe telinga yang nggak suka di bass boosted. Dalam arti saya lebih suka kalau yang balance. Jadi saya ngarap kalau detail lebih dapat di mid dan high terutama. Cuman high-nya ini nusuk. Mungkin ya itu salah satu pengaruh dari volumenya yang terlalu gede. Ya udah, saya dengar lagu, saya kecilin volumenya, tetap aja ada beberapa genre tertentu saya nyobain musik rock, nggak enak banget, kerasa nusuk. Tapi tetap balik lagi, kalian harus percaya kuping masing-masing sih ya. Kalau menurut saya sih nggak enak. Jadi kalau kita bicara masalah suara sih, kita mulai dari bass, mid, high, masalah detail, masalah soundstage. Ya bisa dibilang kalian jangan berekspektasi terlalu tinggi deh. Sesuai harganya aja. Kesimpulannya, sering kan tuh dibilang si Redmi AirDots S ini sebagai TWS budget terbaik. Saya beberapa kali baca. Tapi kalau menurut saya enggak sih. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita bicara masalah suara, ya saya lebih suka yang versi pertama justru. Kalau ini justru kayak banyak yang terlalu dipaksakan masalah suaranya menurut saya. Dan kalau masalah gaming mode, masih ada juga yang lebih baik. Bisa dibilang dengan harga yang sama atau ya nambah dikit lah gitu, kalian udah dapat yang menurut saya masih lebih bagus. Contohnya kayak Vivante 100S atau Vivante 200, saya masih lebih suka dan harganya nggak jauh-jauh beda amat kok. Intinya untuk Redmi AirDots S ini saya nggak bilang jelek ya, dia masih punya pro kok, dalam arti ya harganya kita lihat dia murah memang. Cuman saya kurang merekomendasikan. Why? Oke teman-teman, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.